Selamat hari Minggu adik-adik. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Ayo tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bertemu melalui firman-Mu ini Tuhan. Pimpin kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan Kau patahkan segala kuasa roh jahat yang mengganggu kami Tuhan selama mendengarkan firman ini. Berkati hati kami Tuhan agar bisa mendengarkan dengan baik. Pujian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Halo adik-adik. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tebak-tebakan. Kira-kira firman Tuhan hari ini itu tentang siapa ya? Aku ada petunjuk sih. Petunjuknya itu yang pertama, dia itu punya bahtera. Coba kalau kalian lihat di video ini, bagian awal kan ada foto. Di foto itu tuh ada kapal, ada bahtera di pojok kanan kalau nggak salah. Oke, itu petunjuk pertama, ya, ada bahtera. Dia bikin bahtera. Petunjuk kedua, dia itu temannya binatang-binatang. Bukan temannya sih, dia menyelamatkan bersama-sama, tinggal bersama-sama binatang-binatang di dalam bahtera itu. Nah, binatang-binatangnya itu seperti apa coba? Ada ini. Ada apa ini? Ayam. Satu. Ada banyak loh binatangnya, tapi ini cuma beberapanya doang, nggak nyampe kali. Ada ini panda. Oh, ada dua. Apa nih? Ayam, panda. Terus ini ada satu lagi. Nggak ada, masih banyak. Ada anjing. Kita kasih nama pudel. Terus ada apa lagi? Banyak banget nih. Ada tada, penguin. Kebalik. Penguin. Tuh, ada penguin. Coba. Terus ada apa lagi nih? Koala, kita kasih nama Koya ya. Dan sudah hampir bikin aku sampai nggak kelihatan. Sama ini nih, terakhir. Apa ini? Halo tuh. Namanya Nigel. Dia adalah burung hantu. Hai. Oke. Itu petunjuk kedua, binatang-binatang ini. Dia duduk di sini ya. Dia mendengarkan firman Tuhan juga. Tadi petunjuknya cuma dua ya. Petunjuk pertama apa? Kapal bahtera. Dia bikin kapal bahtera. Yang kedua adalah dia bersama binatang-binatang tadi yang sangat amat banyak. Sebenarnya masih ada banyak banget. Cuman aku nggak punya lagi bonekanya. Yang kedua tadi apa? Binatang. Dan dia ada di kitab Kejadian. Ayo. Tuh, ada 3 berarti, ketiga petunjuk. Siapa kira-kira? Ada yang bisa nebak gak? Aku kasih hitung mundur ya. Kita sebut bareng-bareng. 3, 2, 1. Siapa? Nabi Nuh. Yeay. Nah, betul sekali. Dia adalah Nabi Nuh. Oke, sekarang kita akan pelajari firman Tuhan dari kitab. Buka Alkitabnya ya, siapin Alkitabnya. Di tangan kalian dibuka kitab Kejadian. Kitab pertama dari Perjanjian Lama. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Oke, sudah? Kitab Kejadian ayat 9 Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Oke. Di sini kita akan mempelajari tentang janji Allah kepada Nabi Nuh selama dia ada di dalam bahtera itu. Apa ya kira-kira janji Allah? Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu
dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Wow. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Hayo, kalian lihat kan, kalian bacakan tadi. Janji Allah itu luar biasa. Dia janji apa tadi? Salah satunya janji Allah adalah dia tidak akan melenyapkan bumi lagi oleh air bah. Coba buka di halaman sebelumnya, di ayat sebelumnya, di Kejadian 7 ayat yang ke berapa nih? 24. 7 ayat 24. Berapa lama kira-kira air bah itu ada di bumi? Coba dibuka. Ayo buka. Kejadian 7 ayat 24. 1, 2, 3. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari dunia ini diliputi dengan air bah. Wow. Saat ini kita berada di masa-masa ada COVID, penyakit virus corona yang ngebuat kita jadi nggak bisa ketemu kayak sekarang. Kita akhirnya bertemunya lewat firman Tuhan, nggak bisa bertatapan langsung kan. Dan kalaupun kita bertatapan langsung nggak bisa lama-lama, dan itu nggak bisa selalu setiap hari karena pandemi ini, karena harus di rumah kan. Sama, tapi ini masalahnya semuanya dipenuhi air. Kalian ingat gak? Tahun ini, awal tahun, Jakarta banjir. Itu baru Jakarta yang banjir. Kalau waktu zamannya Nuh, bayangkan, di rumah kalian itu udah gak kelihatan, isinya air semua. Wow. Dan Tuhan menyertai Nabi Nuh beserta istrinya, 3 orang anak, dan 3 orang menantunya. Berarti ada berapa? Nabi Nuh, istrinya 2 kan, 3 orang anaknya, 5, beserta menantunya. Menantu itu kayak suami atau istrinya lah, pasangannya. 3 orang juga. Berarti ada 8 orang. 8 orang di dalam bahtera. Coba aku ambil bahteraku ya. Nih, ini bahtera buatan aku. Bahtera Nuh. Ceritanya bahtera Nuh. Di dalam bahtera ini isinya ada 8 orang tadi, Nabi Nuh dan keluarganya. Terus ada binatang-binatang ini di atas sini nih, di dalam sini nih. Ada pudel, kita kata tadi kasih namanya pudel. Ada pudel, ada ayam. Coba kalian bayangin ayamnya gimana? Kan gak mungkin dong ayam bisa digabung sama anjing. Mungkin bisa ya, tapi kalau digabung sama panda, ini panda lucu karena pandanya kartun kan, We Bear Bear. Tapi kalau digabung sama panda yang asli,
Aduh, pusingnya. Digabung sama ini, penguin. Penguin, kok bisa penguin naik bahtera? Apalagi ini, koala, si koya. Gimana caranya? Terus tadi mana si Nigel? Aku kasih nama dia Nigel. Burung hantu. Burung hantu mungkin bisa, kan dia tidur seharian, ya kan? Iya. Dia tidur duduk seharian. Malamnya baru bisa terbang-terbang. Tapi di dalam satu bahtera itu bersama singa, bersama zebra, jerapah, gajah, semuanya ada disebutin kok di kitab sebelumnya. Kalian baca sendiri ya. Dan di situ selama berapa tadi? 150 hari. Wow. Tuhan selalu memberikan berkat kepada Nabi Nuh. 150 hari Nabi Nuh tetap bisa bertahan sampai dia menjanjikan untuk memberi Nabi Nuh itu tanah. Jadi selama perjalanannya, kalian ingat cerita Nabi Nuh di ombang-ambing air bah itu, dia melepaskan burung gagak. Coba, dia melepaskan burung gagak. Kita cari. Dia melepaskan burung gagak, dan selama beberapa hari, nih, coba kalian baca ya di ayat Kejadian 8, kita baca bareng-bareng. Maka dari awal. Kejadian 8 ayat yang pertama, kita baca bareng-bareng. Oke? Biar kalian baca, biar kalian tahu ceritanya si Nabi Nuh ini kayak gimana. Yuk, 1, 2, 3. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Tuh kan, Allah tuh mengingat, Tuhan ingat kalau di dalam bahtera ini tuh si Nuh tuh ada bersama keluarganya, ada binatang-binatang. Oke, lanjut. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Wow, yang punya kuasa cuma Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Lanjut, ditutuplah mata-mata air di samudra, air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Oke, aku lupa ingetin. Jadi selama air bah ini, kalian inget kan air itu datang dari mana? Hujan. Air itu datang dari hujan dan membuat air itu jadi naik kan, kayak ingetlah banjir. Kan itu hujan terus menerus, ya kan? Naik sampai akhirnya jadi air bah. Tapi di sini Tuhan ditiuplah tadi, angkat ayat kedua. Ditiuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Lanjut ya. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Puji Tuhan. Lanjut. Dan dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, bulan ke-7. Lanjut. 17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Coba bayangin. 150 hari ada di dalam bahtera. Dan itu air baru ditiup sama Tuhan itu waktu air ditiupkan, angin ditiupkan sama Tuhan sampai akhirnya samudra air dan air mulai surut. Butuh waktu berapa lama? Coba kalian baca ayat ketiga, keempat, dan kelima. Ayat keempat, dalam bulan ke-7 pada hari yang ke-17 terkandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Terkandas itu kayak dia sampai di pegunungan Ararat. Jadi ini gunung serat gitu loh, kayak sampai tuh. Lanjut, sampai bulan ke-10. Jadi lama banget. Udah bulan ke-7, 2 bulan. Bulan ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 baru muncul puncak-puncak gunung. Lanjut ya. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu.
Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Bener kan aku bilang? Dia melepaskan seekor burung gagak. Berarti Kejadian 8 ayat 7. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Lanjut, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Oke, jadi tuh Nuh melepaskan burung buat ngeliat ada nggak ya tanah udah ada tanah nggak ya yang bisa kita pijak, yang bisa kita turunin dari bahtera ini. Kan zaman dulu nggak ada handphone, zaman dulu nggak ada internet, apalagi udah air bah kayak gitu, masa mau ada internet, mau ada handphone ya nggak. Dan otomatis kalau nggak ada handphone, kita kan nggak bisa lihat dong di depan ada apa. Kalau pakai handphone kita bisa pakai peta, ada peta di handphone. Kita bisa ngelihat pakai kamera dijauh-jauhin, di zoom, itu kan bisa. Tapi ini di zaman dulu nggak ada apa-apa. Dia cuman punya binatang-binatang yang sangat amat banyak tadi. Dilepaslah burung gagak, dilepaslah burung merpati. Yang pulang burung merpati tadi dan burung gagak tadi pulang. Ya aku tadi pulang pergi. Lanjut ayat ke-10 ya. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi gimana caranya Nuh mengetahui kalau air itu sudah surut? Melalui burung merpati yang membawa daun zaitun. Oke, membaca firman Tuhan gak boleh sepenggal-sepenggal ya adik-adik. Jadi kita baca sampai akhir. Oke, ya setidaknya sampai kita bisa mengerti bagaimana perjalanan Nuh di dalam bahtera. Oke, lanjut. Ayat 13. Dalam tahun 601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Lama banget ya. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oke, ulang ya? Nggak ulang semua. Maksudnya coba dilihat di ayat 19, ada apa aja binatang di dalam bahtera itu. Ingat ini bahtera Nuh ceritanya. Segala binatang liar. Apa aja binatang liar kira-kira? Binatang liar kalian belajar ya, ada singa,
liar itu yang ada di hutan, yang sepengertian aku tuh yang ada di hutan. Ada singa, ada zebra, ada macan tutul, ada beruang. Kalian lihat Wiberber ya, kartun beruang, ada beruang ini, beruang panda, ada beruang kutub, si ice bear, sama ada beruang grizzly. Ingat kan ya? Kalian inget lah kartun ini kan? Mereka itu nggak seakrab kalau misalnya di dunia nyata. Beruang-beruang ini tuh kalau digabung itu tidak seakrab itu. Mereka hidup sesuai tempatnya masing-masing. Tapi di Bahtranu mereka bisa hidup bersama-sama. Contoh lain, ada juga zebra dan singa. Zebra dan singa, satunya pemangsa predator, satunya yang dimangsa. Kok bisa mereka hidup di dalam satu bahtera ini gak berantem? Ayo, siapa yang punya kuasa supaya membuat mereka saling berdamai hidupnya? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu telah berjanji tadi. Dia menjanjikan supaya air bah itu tadi yang sudah datang selama 150 hari itu dan lebih lah, tidak hadir lagi, tidak membinasakan dunia ini lagi. Tetapi apa yang mau diajarkan di firman ini adalah kita sebagai manusia harus bertanggung jawab. Apa itu bertanggung jawab? Kita harus bisa mengakukan firman Tuhan. Firman Tuhan emang apa? Kita udah dikasih Tuhan janji. Contohnya tadi, janjinya tidak akan dikasih air bah lagi untuk memusnahkan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai manusia, kita harus melakukan firman-Nya, yaitu yang beberapa minggu lalu. Memelihara dunia ini. Memelihara dunia itu dengan apa? Supaya lingkungan tidak kotor, lingkungan tidak rusak, kita harus membersihkan, kita harus menjaga supaya kotorannya tidak menumpuk, sampah tidak menumpuk, pohon-pohon tidak boleh ditebangin. Kalau misalnya contoh air bah itu kita kasih contohnya banjir awal tahun ini. Apa yang terjadi sih tahun lalu? Sampah di mana-mana, air sungai kotor. Kalian ingat kan di berita-berita itu ada banyak banget air sungai kotor, air got kotor, pohon-pohon ditebangin aja gitu aja, otomatis banjir besar. Itu salah siapa? Salah manusia, bukan salah nih kita nggak boleh menunjuk siapa yang salah, tapi kita harus melihat apakah aku bersalah terlebih dahulu. Oke. Tadi firman Tuhan hari ini adalah apa? Bertanggung jawab dalam merespon janji Allah. Salah satunya dari janji Allah mengenai air bah. Kita sederhananya ya, dalam merespon janji Allah itu adalah dengan berdoa. Ceritanya kita mau ujian. Berdoa, Tuhan, aku mau ujian nih. Aku mau dapat nilai bagus. Janji Allah adalah memberikan kita yang terbaik, memberikan kita nilai hasil yang terbaik. Supaya kita dapat itu, kita harus apa? Boleh nggak kalau kita lagi berdoa gitu, kita malah diam, nungguin sampai besok, nungguin sampai hari ujian, duduk, atau kita nungguin sambil main game, main HP, atau kita nonton TV, atau tidur, lupa kalau kita ada ujian. Sampai hari H ujiannya kita malah dapat nilai jelek. Boleh nggak kita kayak gitu? Janji Tuhan terpenuhi nggak kalau kayak gitu? Nggak kan? Nah, janji Tuhan itu kita harus capai dengan hikmat, dengan berhikmat. Kita harus belajar, mempelajari bahan ujian supaya dapatlah nilai yang bagus. Gitu, itu sederhananya ya.
Jadi untuk apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Salah satunya contohnya tadi aku ambil contohnya yang waktu minggu lalu. Firman Tuhan yang diminta kepada kita adalah untuk melestarikan bumi, menjaga, memelihara bumi, lingkungan kita. Untuk merespon janji Allah akan keselamatan kita, atau janji Allah supaya air bah itu tidak datang lagi, kita harus mengerjakan tugas kita dengan memelihara lingkungan, melestarikan lingkungan. Gitu adik-adik, mengerti ya? Baik, jadi dari semua cerita tentang Nabi Nuh dan juga janji Allah yang sudah diberikan kepada Nabi Nuh dan juga kepada semua umat manusia, tugas kita hari ini, saat ini, sampai selama-lamanya, sampai kita ada di bumi ini adalah percaya kepada Tuhan, menjalankan firman Tuhan untuk dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan adalah kunci keselamatan, jangan lupa itu ya adik-adik. Oke, untuk minggu ini kita ada tugas kalian sangat gampang. Tugasnya itu cuman ngebikin Bahtera Nuh. Bikin dari kertasnya kertas bekas aja. Ini aku pakai kertas bekas tuh, ada bekas tulisan di bagiannya kalau kalian kelihatan. Kertas bekas yang ada di rumah, warna kertas putih, kertas berwarna, apapun boleh dipakai, mau kertas baru, mau kertas bekas boleh, tapi aku sarankan kertas bekas. Cuman dilipat-lipat jadi kertas kapal Bahtera Nuh. Tugas kalian bikin ini dan dihias-hias, kasih warna-warna. Kalau kalian mau kasih gambar binatangnya boleh, mau kasih kalian ada apapun boleh, mau ada Nabi Nuhnya di sini sama keluarganya juga boleh. Sekreatif mungkin. Nanti kalau udah selesai, boleh kalian foto, kalian upload di grup WA Horong Abraham. Oke? Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap mempercayakan Tuhan dan menerima janji Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa untuk memuliakan Tuhan apapun yang kita kerjakan di rumah, maupun mau kita hanya mengerjakan pekerjaan rumah, tetap dengan hati yang penuh bahagia, sukacita. Dan segala sesuatu yang kita perbuat, jangan lupa untuk memuliakan Tuhan saja. Oh iya, minggu depan, ingat minggu depan, bukan hari ini ya, nggak apa-apa, hari ini nggak usah kirim, nggak masalah, tapi minggu depan jangan lupa kirim ayat hafalan dari minggu ini. Ayat hafalannya sangat gampang, sangat mudah, dan kalian pasti sudah sering dengar ayat ini dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat hafalan buat minggu depan. Sama bikin video, diupload juga di grup. Minta tolong mama papa kalian videoin, dan jangan lupa dihafal dan juga dimengerti firmannya, diresapi. Disitulah kita akan mengingat bahwa Tuhan adalah juru selamat, dan Tuhan adalah satu-satunya yang bisa menjadi kunci keselamatan kita. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan binasa seumur hidupnya. Amin. Oke adik-adik, tugasnya apa tadi? Bikin Bahtera Nuh ya. Boleh kamu tulis, ada tulisannya Bahtera Nuh, boleh juga. Tulis nama kamu misalnya Tirza Satya, nama aku tuh tulis di sini. Boleh juga, nggak masalah, yang penting sekreatif mungkin. Kalian foto, taruh di grup. Nanti akan jadi kita akan kumpulin, mungkin dimasukin juga ke video selanjutnya. Bisa jadi buat video aktivitas. Oke adik-adik, mari tutup ibadah firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, satukan hati, kita berdoa. Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai cerita kisah Nabi Nuh
dan keluarganya, juga bahtera dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu, dan juga penyertaan daripadamu. Tuhan, sertai kehidupan kami, sertai keluarga kami Tuhan, atas apapun yang kami hadapi, terutama dari masalah pandemi ini Tuhan, yang membuat kami tidak bisa pergi, berkumpul, berjumpa. Juga segala apapun yang kami kerjakan Tuhan, berkati agar bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Pimpin kami, pimpin adik-adik Horong Abraham, juga keluarganya, agar bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, menjalankan kegiatan dengan baik. Kau berikan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.